di sini saya akan menerangkan mengenai sistem kehidupan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Salma Noera Fiza dari Offering A 2019 Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Malang. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, saya membagi beberapa konsep di sini, yaitu seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai akar. Nah, akar itu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop atau menuju air atau hidrotrop, meninggalkan udara dan juga cahaya. Nah, bagaimana struktur dan fungsi akar? Nah, di sini ada penampakan dari akar wortel. Di sini ada sebuah sayatan. Nah, kita bisa lihat bagian luar ini merupakan epidermis dan juga rambut akar. Di sini merupakan sel-sel korteks. Di sini merupakan xilem dan luarnya lagi nih ada sel-sel floem. Nah, fungsi dari akar itu sendiri merupakan menyerap, mengangkut, dan juga menyimpan air serta makanan yang terlarut. Nah, ini yang pertama saya akan membahas mengenai epidermis, penutup bagian luar akar. Nah, fungsinya apa? Yaitu air dan mineral terlarut diserap dari tanah melewati epidermis akar. Nah, yang kedua ada sebuah rambut akar, merupakan tonjolan epidermis, berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan juga zat-zat makanan terlarut. Yang ketiga ada tudung akar, itu merupakan kelompok sel yang melindungi akar yang tumbuh dan menekan ke dalam tanah. Di sini ada meristem ujung, itu sekelompok sel yang membelah secara mitosis terus-menerus. Pembelahan ini berakibat terjadinya pertumbuhan pada ujung akar. Nah, yang selanjutnya ada juga kambium. Dia ini terletak di jaringan antara xilem dan juga floem. Nah, jaringan kambium ini menghasilkan jaringan xilem dan floem yang baru. Nah, xilem dan floem ini merupakan jaringan, dia bentuknya seperti tabung. Sebagian besar digunakan untuk pengangkutan air dan zat-zat makanan. Air dan mineral diserap melalui akar dan diangkut melalui xilem ke batang dan daun. Makanan yang dibuat di daun diangkut melalui floem ke bagian tumbuhan yang memerlukan makanan. Jadi itu perbedaan antara xilem dan juga floem. Nah, selanjutnya ada batang. Batang itu merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan bertemuruk. Batang merupakan sumbu tumbuhan tempat semua organ lain bertumbuh dan juga tumbuh. Nah, ada juga struktur dan fungsi batang. Nah, di sini ada gambar ini ada molekul air masuk ke dalam akar tumbuhan, bergerak ke atas menembus xilem dan melalui stomata yang terbuka dalam bentuk gas. Ini perjalanannya. Struktur dan fungsi batang, strukturnya ini yang pasti secara simpel itu ada xilem, floem pada tumbuhan herba, yaitu susunannya seperti ini. Ada juga xilem dan floem yang tersusun dalam dua lingkaran. Lingkaran ini adalah xilem dan floem di lingkungan luar. Nah, ini pada tumbuhan yang berkayu. Lalu selanjutnya ada juga daun. Nah, daun merupakan salah satu organ tumbuhan dari ranting. Dia biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil. Nah, dia ini fungsinya untuk proses pemasakan makanan atau fotosintesis. Nah, struktur dan fungsi daun. Di sini ada epidermis, yaitu tersusun dari selapis tipis sel yang bentuknya seperti batu bata. Terdapat lapisan lainnya yang menutup epidermis. Nah, di sini ada sel-sel palisade.
mempunyai susunannya rapat dan mengandung kloroplas. Nah, di sini bagian bawah ini merupakan epidermis bawah. Lalu di sini ada xilem dan juga phloem dari tulang daun menembus lapisan sponsa. Nah, fungsinya sama seperti yang tadi. Lalu di sini ada sel penutup dan juga stoma. Nah, oksigen, karbon dioksida, dan uap air masuk atau keluar melalui stoma. Nah, di bagian ini itu merupakan sel-sel sponsa yang lebih renggang susunannya dibandingkan sel-sel palisade. Ini mengandung banyak sekali kloroplas. Nah, fungsi kloroplas di sini pastinya untuk fotosintesis. Nah, ini lebih jelasnya ada gambar. Ini merupakan salah satu sel-sel parenkim, kolenkim, dan juga sklerenkim. Nah, yang kedua saya akan membahas fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Nah, kita tahu bahwa definisi fotosintesis merupakan proses memasakan makanan pada tumbuhan. Dia ada karbon dioksida ditambah dengan air, dibantu dengan energi sinar matahari dan juga klorofil akan membentuk glukosa yaitu C6H12O6 dan juga oksigen O2. Nah, proses fotosintesis ini mampu merubah CO2 dan juga H2O menjadi gula. Nah, ini prosesnya. Lalu ada proses respirasi. Nah, di sini ada respirasi aerob dan juga anaerob. Respirasi aerob itu katabolisme membutuhkan adanya oksigen, sedangkan anaerob tidak memerlukan adanya oksigen. Nah, dia terjadi di hampir semua sel, sedangkan anaerob hanya di prokariota, sel darah merah, dan sel otot. Nah, ini adalah perbedaannya. Lalu ada perbandingan fotosintesis dan juga respirasi. Nah, pada fotosintesis ini energi disimpan. Bahannya ialah CO2 dan juga H2O. Hasil akhir merupakan makanan dan juga oksigen. Terjadi di sel-sel yang memiliki klorofil, artinya di sini terjadi di daun. Nah, pada respirasi ini energi justru akan dibebaskan menggunakan makanan dan juga oksigen. Hasil akhir berupa energi cahaya, karbon dioksida, dan juga air terjadi di semua sel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Nah, kita tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Nah, tidak hanya manusia, tumbuhan pun juga ikut bergerak. Nah, di sini ada beberapa macam gerak pada tumbuhan. Nah, di sini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu tropisme dan juga nasti. Nah, tropisme dan juga nasti ini mempunyai memiliki satu perbedaan. Yang pertama, tropisme ini ditentukan oleh arah asal rangsangan. Nah, sedangkan pada nasti, arah gerakannya itu tidak ada hubungannya dengan arah rangsangan. Nah, pada tropisme, tumbuhan itu memberi respon terhadap bisa juga sinar matahari atau fototropisme, terhadap air atau hidrotropisme, dan juga terhadap sentuhan atau teknotropisme. Nah, di sini saya akan ambil contoh yaitu kecambah. Nah, pada gambar ini kecambah ditempatkan yang gelap akan bergerak menuju ke arah sumber yang merupakan gerak fototropisme positif. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gerak fototropisme positif, di mana bagian atas tumbuhan kecambah ini dia bergerak menuju atau mengikuti arah datangnya cahaya. Nah, sedangkan pada akar ini dia menganut konsep gerak geotropisme positif, karena dia tumbuh ke pusat bumi, dan juga hidrotropisme positif yang merupakan akar ini akan cenderung tumbuh mendekati
sumber air. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pada girokrasti, dia tadi tidak ada hubungannya dengan arah langsang, tetapi ada hubungannya dengan respon terhadap cahaya, yaitu fotonasti, dan juga temperatur, yaitu termonasti. Nah, untuk mudahnya, saya akan mengambil contoh dari bunga matahari, bunga kembang sepatu, bunga pukul 4, dan juga bunga wijaya kusuma. Nah, pada siang hari, bunga matahari, bunga kembang sepatu, dan juga bunga pukul 4 ini akan mekar. Nah, sedangkan pada bunga wijaya kusuma, dia justru akan mekar pada malam hari, yang artinya dia pada siang hari bunganya akan menguncup. Nah, seperti itu. Nah, beberapa bunga ini itu menunjukkan gerak termonasti atau fotonasti. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hama dan penyakit pada tumbuhan. Nah, tidak hanya manusia saja yang bisa terkena penyakit, namun tumbuhan pun juga bisa loh. Nah, kita lihat apa saja ya. Yang pertama, di sini saya membahas tentang penyakit pada tumbuhan, yaitu parasit. Nah, saya bilang parasit di sini artinya dia disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur tertentu. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai bakteri dan juga virus. Nah, pada tumbuhan yang terinfeksi bakteri, nah bakteri ini bisa masuk ke dalam tumbuhan apabila tumbuhan tersebut mengalami luka. Nah, bakteri itu akan menginfeksi sitoplasma dari tumbuhan. Nah, setelah menginfeksi tanaman tersebut, maka tanaman bisa saja akan mendadak layu atau mendadak mati. Nah, di sini saya ambil contoh yaitu tanaman mentimun mati yang mendadak akibat serangan penyakit layu bakteri Erwinia tracheobila. Nah, ini adalah contoh bakteri yang menyerang pada tanaman timun. Nah, selanjutnya pada virus. Nah, virus juga bisa menginfeksi pada tanaman. Nah, virus yang menginfeksi ini, dia akan menimbulkan bercak kuning pada daun ataupun tumbuhan lainnya. Nah, yang bercak kuning ini, jika dibiarkan terlalu lama, maka dia akan berubah warna menjadi kehitaman, sehingga nantinya tumbuhan tersebut akan mati. Nah, di sini saya ambil contoh yaitu penyakit akibat virus pada tanaman kacang. Nah, pada tanaman kacang ini kita bisa lihat bahwa dia ada bercak-bercak kuning. Nah, bercak kuning ini disebabkan oleh virus. Lama-kelamaan dia akan menghitam dan selanjutnya tumbuhan ini akan mati jika dibiarkan begitu saja. Nah, yang kedua ada jamur atau cendawan. Nah, yang pertama saya akan memberi contoh ini, tumbuhan A. Akibat serangan cendawan Erysippe pada semangka, nah dia ini tumbuhan semangka yang terserang jamur atau cendawan. Nah, yang kedua ada penyakit busuk pada akar tanaman kacang tanah. Dia ini diakibatkan oleh cendawan. Selanjutnya, nah, jika tadi saya menjelaskan tentang penyakit tumbuhan yaitu yang disebabkan oleh parasit, sekarang saya akan membahas tentang penyakit pada tumbuhan non-parasit. Nah, pada tumbuhan non-parasit ini, dia tidak diakibatkan oleh bakteri, virus, atau jamur, namun dia diakibatkan oleh pada tumbuhan yang kekurangan unsur zat hara tertentu. Nah, jadi kita bisa lihat pada tanaman A, itu tanaman Anthurium, nah dia kekurangan Na atau maksud saya Mg atau magnesium. Kita bisa lihat bahwa ada daun
pinggir-pinggirnya ini berwarna kuning. Nah, dia menunjukkan bahwa dia itu kekurangan salah satu unsur zat hara, yaitu Mg. Nah, yang kedua, ada tumbuhan tomat, tanaman tomat artinya daun. Nah, kita bisa lihat bahwa pada tumbuhan tomat yang sehat, itu daunnya akan berwarna hijau segar. Namun, karena dia kekurangan salah satu unsur hara, yaitu N, dia akan berubah warna menjadi kuning. Nah, selanjutnya pada gambar C, ini merupakan juga tanaman tomat atau buah tomat yang kekurangan C atau kalsium. Nah, kita bisa lihat bahwa tomat ini tidak segar atau tidak bisa tumbuh secara maksimal karena dia kekurangan C atau kalsium. Nah, selanjutnya hama pada tumbuhan. Pasti kita identik atau selalu ingat kalau hama itu pasti identik dengan hewan-hewan yang menyerang. Kita bisa contoh paling gampangnya ialah petani atau padi yang diserang oleh tikus, yang merupakan itu musuh para petani, yaitu tikus. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu pada serangga. Nah, selain itu tadi, serangga juga dapat menimbulkan kerusakan tumbuhan dan bahkan membunuh tumbuhan dengan memakan sebagian besar daun tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan yang mengalami kerusakan sejumlah besar daunnya tidak akan mampu memasak makanan dalam jumlah cukup. Akibatnya, pertumbuhan-tumbuhan akan terganggu. Nah, kita bisa lihat bahwa serangga itu pasti akan makan tumbuhan. Nah, karena misal serangga tersebut memakan daun. Nah, daun itu kan tersusun dari beberapa jaringan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, apabila salah satu jaringan itu rusak, maka akan mengganggu yang lain. Artinya, di sini proses fotosintesis ataupun proses yang lain juga akan ikut terganggu. Sehingga proses pemasakan makanan itu juga tidak bisa dilakukan secara maksimal. Jadi, tentunya hama pada tumbuhan ini sangat mengganggu bagi proses pemasakan makanan pada tumbuhan. Nah, saya ambil contoh, di sini ada daun Aglonema yang diserang oleh kutu putih. Sekian penjelasan dari saya mengenai tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa tanyakan langsung kepada saya melalui email. Terima kasih kalian sudah menyimak video saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.